Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Astia Pramurti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi internasional mengenai perkembangan dan klasifikasi. Guna memenuhi tugas akuntansi internasional. Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya. Secara akuntansi dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus-menerus. Pada awalnya, akuntansi tidak lebih dari sistem pencatatan untuk jasa perbankan tertentu dan skema pemungutan pajak. Perkembangan yang pertama, sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan atau profitabilitas yang dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Yang ketiga, perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif memerlukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan, dan kekuatan sejenis. Yang kelima, inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui perubahan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadikan tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Yang kedelapan, budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari peraturan kelembagaan di suatu negara. Berdasarkan hasil analisis, Hofstede mengusulkan suatu kerangka kerja yang menghubungkan budaya dan akuntansi. Ia mengusulkan 4 dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktek pelaporan keuangan suatu negara. Yang pertama, profesionalisme versus ketetapan wajib pengendalian. Yang kedua, keseragaman versus fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Yang keempat, kerahasiaan versus transparansi. Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam 2 kategori dengan pertimbangan secara empiris. Klasifikasi dengan
dan perkembangan bergantung pada pengetahuan, institusi, dan pengalaman. Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data, prinsip, dan praktik akuntansi seluruh dunia. 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, klasifikasi awal diusulkan oleh Muller. Ia mengidentifikasikan 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar berdasarkan pendekatan makroekonomi. Praktik akuntansi didapat dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makro ekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengkoordinasi kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karenanya, sebagai contoh, suatu kebijakan nasional berupa lapangan kerja yang stabil dengan menghindari perubahan besar dalam siklus bisnis akan menghasilkan siklus akuntansi yang meratakan laba atau mendorong perkembangan industri tertentu, pengeluaran modal. Yang kedua, berdasarkan pendapatan ekonomi, akuntansi berkembang dengan prinsip-prinsip ekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Juga sama pentingnya bahwa perusahaan memisahkan secara benar modal dari laba untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen. Akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dan pertimbangan coba-coba dan kesalahan. Akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa dan konsep diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Yang keempat, berdasarkan pendekatan yang seragam. Akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akan menyajikan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.